kesempurnaan rasa malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamalu haya'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-haya' khuluqun yab'athu 'ala ijtinabil qabih wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dhi haqq. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam istahyu minallahi haqqal haya'. Faqalu inna la nastahyi minallah walhamdulillah. Qala laisa dzalik walakin al-haya' minallah wa an tahfadha ar-ra's wa ma wa'a wal batna wa ma hawa ila tamamil hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kesempurnaan di dalam segala sisi. Salah satunya adalah rasa malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain beliau mengatakan al-haya'u minal iman. Sesungguhnya rasa malu itu termasuk bagian daripada iman. Apa itu malu? Malu adalah sebuah akhlak yang mendorong seseorang untuk meninggalkan segala perkara yang qabih, yang buruk. Dia tidak termasuk dosa, tapi termasuk buruk. Seperti apa? Seperti seorang keluar menutup auratnya, ya laki-laki, cuma pakai celana aja, tapi dia tidak pakai baju. Ya. Kalau dia haya, maka dia meninggalkan itu. Kalau dia malu, maka dia meninggalkan hal tersebut. Dia bukan dosa, akan tapi meninggalkan sesuatu yang buruk. Wa yamna'u minat taksir, dan juga malu ini menjadikan seseorang tidak melalaikan hak yang semestinya dia tunaikan bagi hak atas siapapun. Jadi kalau seandainya dia punya hak, ada hak kepada orang tua, ada hak kepada anak, ada hak kepada tetangga kita, seseorang yang memiliki rasa malu, maka dia tidak melalaikan hak setiap orang. Jadi malu bukan cuma pekewuh saja, akan tetapi malu akhlak yang mendorong seseorang untuk meninggalkan segala perkara yang buruk, dan juga menjadikan seseorang itu meninggalkan segala bentuk kelalaian terhadap hak seseorang. Ya, dan Rasulullah SAW orang yang paling haya, sehingga diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW itu lebih malu daripada seorang perawan di dalam rumahnya atau di dalam kamarnya. Sehingga Rasulullah SAW kalau mau menegur seseorang tidak pernah menegur secara langsung. Jadi ketika itu ada seorang sahabat yang datang, sedangkan di mukanya itu ada warna kuningnya, ya, ada kekuning-kuningan, ada kotorannya mungkin. Maka setelah duduk sama Rasulullah SAW, kemudian orang itu berdiri, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, tidak bisakah kamu ini ngabari untuk membersihkan wajahnya, untuk menghilangkan warna kuning yang ada di mukanya. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah menegur sesuatu yang tidak disukai oleh orang. Bahkan kalau ingin menegur seseorang, menegur suatu kaum atau menegur seseorang, Rasulullah SAW itu tidak nyebut, wahai fulan, kenapa kok kamu seperti ini? Ya, akan tapi Rasulullah SAW itu menyebutkannya dengan umum, bukan dengan khusus. Kalau kita nyebutkan nama orang, maka itu nyebutkan dengan khusus. Tapi kalau Rasulullah SAW menyebutkannya, kenapa kok masih ada sebagian kaum yang melakukan ini dan ini? Jadi tidak langsung, fulan, kenapa kok kamu seperti ini? Tidak, tapi langsung menyebutkannya secara umum. Kenapa kok masih ada sekelompok kaum yang melakukan perkara seperti ini, padahal perkara itu tidak baik. Itu dari sifat rasa malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, istahyu minallah haqqa haya. Malulah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar malu. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alhamdulillah kita sudah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak, bukan seperti itu. Akan tapi makna haya, malu daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kamu menjaga kepalamu dan apa-apa yang di dalam pikirannya. Ya.
pikirannya itu tidak macam-macam. Wal batnu wa ma hawa, dan juga perut dan sekitarnya, ya. Tidak memakan kecuali makan yang halal, ya. Kemudian ya, tidak berzina dan lain sebagainya. Wa fi bayan annal haya yahmil sahibahu ala fi'lil kamal. Di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya rasa malu menjadikan seseorang itu melakukan segala perkara yang sempurna dan mencegahnya daripada segala perkara yang kurang sempurna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al haya la ya'ti illa bi khairin. Sesungguhnya rasa malu tidak mendatangkan kecuali hal baik saja, ya. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'dhamun nas hayaan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling malu, li'annahu a'dhamuhum imanan, karena Nabi orang yang paling kuat imannya. Kan tadi sudah disebutkan bahwasanya al-haya'u minal iman, sesungguhnya rasa malu itu termasuk bagian daripada iman, dan Nabi Muhammad SAW imannya yang paling sempurna, imannya yang paling agung, sehingga rasa malu Rasulullah SAW adalah sangat agung seperti imannya Rasulullah SAW. Wa fi riwayatin al-Bukhari, wa idza kariha syai'an urifa fi wajhihi. Kalau seandainya Rasulullah SAW itu tidak suka terhadap sesuatu, maka nampak jelas di wajah beliau. Jadi tidak perlu ngomong, orang sudah tahu Nabi Muhammad SAW tidak suka dengan perkara ini. Jadi Rasulullah SAW diam, ya, akan tapi Rasulullah SAW ya, wajahnya itu berbicara. Nah, sehingga ketika itu ada sahabat yang habis diundang makan Rasulullah SAW, tapi malah duduk, kalau sekarang bahasanya jagongan, ya, duduk ngobrol setelah makan, diundang makan, duduk ngobrol, ya, kayak kita biasanya. Rasulullah SAW habis menikahkan Siti Zainab, anak beliau. Kemudian Rasulullah SAW mengundang orang-orang untuk makan. Maka kemudian setelah selesai makan, mereka masih duduk, ya, masih duduk di rumah Rasulullah SAW dan lama. Sedangkan Rasulullah SAW tidak mau mengatakan, ayo bangun, sudah cukup. Rasulullah SAW itu orangnya malu untuk mengatakan seperti itu, sehingga Rasulullah SAW itu tidak mau menegur sampai Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad SAW, untuk tidak lama-lama duduk di rumah Rasulullah SAW. Dari saking malunya Rasulullah SAW untuk negur seseorang, ya, Rasulullah SAW tidak mau ngasih tahu sesuatu yang membuat mereka itu tidak suka, ya, takut, ya. Rasulullah SAW sampai seperti itu menjaga sahabatnya, hingga diriwayatkan di hadis Bukhari, Sayyidina Anas, ya, mengatakan ibunya ini ketika dengar Siti Zainab ini mau ada acara, maka usul kepada Sayyidina Anas, "Hai Anas, bagaimana kalau kita ngasih Nabi Muhammad SAW?" "Ya, ahsan, lakukan aja." Maka sama ibunya itu dibuat makanan, kemudian diberikan kepada Sayyidina Anas, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. "Wahai Nabi Muhammad, ini makanan dari ibu." "Oh ya, taruh di situ." Kemudian, "Wahai Anas, sekarang panggil orang fulan sama setiap yang kamu jumpai, panggil, ajak ke sini." Maka semuanya dipanggil sama Sayyidina Anas. Nah, setiap orang yang ketemu dipanggil sama Sayyidina Anas, diundang sama Rasulullah SAW. Ya. Ketika Sayyidina Anas balik ke rumahnya itu sudah penuh. Maka Rasulullah SAW meletakkan tangannya di makanan tersebut, kemudian mengatakan Masya Allah, kemudian menyuruh para sahabat untuk masuk 10-10.
10 orang masuk, makan selesai, berikutnya 10, berikutnya 10, berikutnya 10, sampai semuanya habis. Dan itu termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW, diperbanyak makanan untuk Nabi Muhammad SAW sampai semuanya selesai, tapi mereka masih duduk dan Rasulullah SAW malu. Maka Rasulullah SAW karena tidak mau menegur, Rasulullah SAW bangun, kemudian menuju ke salah satu kamar daripada istri-istrinya. Setelah Rasulullah SAW bangun, Sayyidina Anas paham. Maka Sayyidina Anas setelah orang-orang pergi mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka sudah pulang semuanya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW masuk ke rumahnya, kemudian menutup tirainya. Sayyidina Anas mengatakan, dan aku ketika itu di dalam rumah Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Quran. Ayat itu turun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dzana lakum ila ta'amin ghairi nadhirina inah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu memasuki rumah Nabi kecuali kalian diberikan izin untuk memakan daripada makanan beliau tanpa melihat ke sekitarnya. Walakin idza du'itum fadkhulu, kalau seandainya, kecuali kalau kamu dipanggil maka barulah masuk. Fa idza ta'imtum fantashiru, kalau seandainya kalian sudah makan maka bangunlah. Ya, jangan lama-lama. Wala musta'nisina li hadits, jangan malah ngobrol. Malah enak ngobrol. Musta'nisin tuh ya ngomong enak, ngobrol lama panjang-panjang. Ya. Musta'nisin hadits, inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya, sesungguhnya perbuatan itu menyakiti Nabi, mengganggu Nabi. Fayastahyi minkum, dan Nabi kemudian malu kepada kalian. Wallahu la yastahyi minal haq, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah malu daripada sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu untuk Nabi Muhammad SAW, yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak ingin nabinya itu tersakiti, menyakiti yang sebagaimana, akan tapi mengganggu Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya langsung, ya, membuat Rasulullah SAW itu tidak enak langsung sama Allah Subhanahu wa taala dikasih tahu. La tarfa'u sautakum fawqa sautin nabi, jangan angkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Ya, sampai seperti itu. Itu dari saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita jangan sampai menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita sudah tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Nabi, maka kita lebih pantas lagi untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal murad annahu sallallahu alaihi wasallam yastahi haya karam an yaqul lahum insarifu wa hum julus indahu, wallahu la yastahi min bayanil haq al wajib ittiba'uhu. Nabi Muhammad SAW ketika itu malu, ya, sebagai rasa malu dalam bentuk kedermawanan. Ya, ini kedermawanan Nabi membiarkan tamunya untuk lama-lama di rumahnya. Beliau malu untuk menegurnya. Sebagai sifat malu, sifatnya itu karam, dermawan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak malu di dalam mengungkap yang hak. Jadi berbeda, ya. Wa hadza la yunafi annahu subhanahu muttasifun bihaya'il karam allaik bi maqami rububiyyatihi. Dan malunya Allah Subhanahu wa taala, tidak malunya Allah Subhanahu wa taala di dalam menjelaskan yang hak itu tidak menafikan Allah Subhanahu wa taala juga punya sifat haya al-karam, ya, malu dari segi kedermawanan. Apa? Allah Subhanahu wa taala itu malu kalau seandainya kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kedua tangan kita
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita. Ya, itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluknya itu sifatnya dermawan. Inna rabbakum kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Tuhan kalian hayyin karim yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Sesungguhnya Tuhan kalian itu maha malu, dermawan. Dia malu kalau seandainya ada hambanya yang mengangkat kedua tangan kepadanya kemudian membiarkannya kosong. Ya, artinya tidak dikabulkan doanya. Tetapi kita malah tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hajat maka kita kepikiran orang lain. Kalau ada hajat kita kepikiran orang yang memberikan manfaat kepada kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu malu kalau seandainya kita minta sampai mengangkat kedua tangan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberi. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menunda permintaan kita, itu aslinya pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penundaan daripada permintaan kita itu hakikatnya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya, misalkan seorang ayah yang melarang anaknya untuk keluar main-main misalkan. Ya. Anaknya izin, "Pak, Bu, saya mau keluar nginep 3 hari sama teman-teman saya." "Teman-teman kamu siapa?" "Ya campur laki perempuan." "Terus?" "Ya nanti kita kemah bareng atau nanti nginep bareng di hotel. Kita pisah kok." Ya. "Bapak Ibu?" "Ya enggak boleh." Ya. Setelah beberapa lama ternyata ada di kawannya itu yang terjerumus ke dalam perzinaan atau ada masalah di dalam itunya, di dalam perkemahannya itu, atau ada masalah di antara mereka. Maka si anak ini baru tahu ternyata larangan orang tuanya itu adalah sebuah pemberian daripada orang tuanya, bahwasanya orang tuanya ini perhatian kepadanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika kita minta dan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya permintaanmu ini tidak pantas untuk kamu untuk sekarang, tidak baik untuk kamu sekarang. Allah Subhanahu wa taala tahu mana yang baik untuk hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala punya sifat Arhamur Rahimin, yang paling maha pengasih lagi maha penyayang. Ketika dilihat, oh enggak, kamu ini enggak perlu saya kasih atau aku kasih pemberian ini, ditunda sama Allah Subhanahu wa taala, nanti dikabulkannya di akhirat. Dan ketika nanti dikabulkan di akhirat, seorang hamba heran, ya Allah, banyak sekali pemberianmu ini, apa saja ini ya Allah? Ini adalah doa-doamu yang belum aku ijabahkan di dunia, maka aku ijabahkan di akhirat. Maka seorang hamba ketika itu mengatakan, ya Allah, seandainya doa-doaku di dunia ini tidak kamu kabulkan semuanya. Ya. Orang permintaan di dunia ini ya, mintanya ya dunia ini tidak ada bandingannya dengan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sehingga ketika ditolak, wah, alhamdulillah ditolak. Nah, semestinya gitu. Sehingga para wali itu sampai sesungguhnya aku lebih senang doaku ditolak daripada diijabahi. Ketika ditanya bagaimana itu? Karena ketika aku diijabah, maka itu sesuai dengan pilihanku. Tapi kalau seandainya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mendahulukan pilihannya di atas pilihanku, dan pilihan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada pilihanku. Jadi kita ini tugasnya cuma doa, ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala malu ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kemudian membiarkannya kosong. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita memiliki rasa malu sebagaimana Rasulullah SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, mencintai Nabi Muhammad SAW, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam.